Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Triswartini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran daring ini, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun dalam cerpen dan unsur kebahasaan dalam cerpen. Pada pembelajaran yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian cerpen, kemudian tujuan dari cerpen, tujuan dibuatnya cerpen, dan struktur dari cerpen. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang unsur pembangun dalam cerpen dan unsur kebahasaan dalam cerpen itu sendiri. Oke anak-anak, unsur pembangun dalam cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Yaitu unsur yang tidak secara langsung melekat dan membangun cerita yang berasal dari luar. Oke, sekarang kita akan membahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam cerpen itu ada 7 ya. Ada 7, yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh atau penokohan, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang atau point of view, kemudian gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Oke. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik ialah unsur yang tidak secara langsung melekat dan membangun cerita yang berasal dari luar. Nah, unsur ekstrinsik itu ada 2, yaitu yang pertama latar belakang kehidupan mengarang, yang kedua kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan. Jadi nanti kalau itu ya cerpen itu diciptakan zamannya yang bagaimana. Nah, penjelasannya adalah latar belakang kehidupan pengarang meliputi tingkat pendidikan, profesi pekerjaan, status sosial ekonomi dan pandangan politik, kepercayaan atau agama atau paham yang dianut pengarang, dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi hasil karyanya, ya. Kemudian yang kondisi zaman saat karya itu diciptakan itu contohnya yaitu merujuk pada situasi politik dan tingkat peradaban masyarakat saat karya itu diciptakan. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak mau membuat sebuah cerpen di zaman sekarang ini, anak-anak bisa membuat cerpen yang zamannya tentang masa pandemi, ya, masa pandemi ini, belajar dari rumah. Selanjutnya kita kupas satu persatu tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah titik tolak pengarang dalam menyusun sebuah cerita. Pengarang menentukan tema sebelum mengarang. Jadi, pembaca dapat menemukan tema setelah membaca seluruh cerita. Kemudian yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot, ya. Alur atau plot merupakan rangkaian kejadian peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat. Jenis alur pada umumnya ada 3 ya. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, di dalam alur itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama tahap pengenalan situasi cerita atau permulaan atau exposition. Kemudian tahap kedua yaitu pengungkapan peristiwa atau complication. Yang ketiga, tahap menuju pada adanya konflik atau rising action. Kemudian yang keempat yaitu tahap perumitan. Kemudian yang selanjutnya tahap puncak konflik atau klimaks. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap pelarian. Jadi masalah mulai menurun. Kemudian yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Oke. Kemudian di dalam cerpen ada 2 jenis alur yang digunakan, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju yaitu alur yang peristiwanya digambarkan secara kronologis, maju dan runtut dari awal sampai akhir. Kemudian alur mundur. Alur mundur itu adalah digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Jadi penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dan kemudian menengok kembali kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Nah, kemudian
alur yang unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh atau penokohan. Nah, di sini ada 4 jenis tokoh ya. Ada 4 jenis tokoh, yaitu dalam cerpen, yaitu yang pertama adalah protagonis. Protagonis itu adalah pemeran utama dalam cerpen yang mempunyai sifat baik. Kemudian tokoh antagonis, ini juga termasuk peran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif, seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yaitu tokoh tritagonis. Tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang keempat adalah tokoh figuran. Tokoh pemeran pendukung dalam sebuah cerpen untuk memberikan tambahan warna dalam cerita itu. Selanjutnya, di dalam penokohan ada metode menganalisis perwataan tokoh. Ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah secara analitik, yaitu metode penyampaian mengenai sifat atau watak tokoh secara langsung dalam cerpen. Contohnya digambarkan secara langsung, orangnya keras kepala, pemberani, pemalu, dan sebagainya. Kemudian metode yang kedua adalah metode dramatik. Apa itu metode dramatik? Yaitu metode penyampaian mengenai sifat atau watak tokoh secara tidak langsung dalam cerpen. Pengarang mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan serta tingkah laku tokoh. Contohnya, pengarang membiarkan para tokoh untuk memperlihatkan karakternya sendiri melalui tingkah lakunya, peristiwa yang terjadi, dan sebagainya. Nah, itu tadi metode analisis perwatakan tokoh. Nah, penokohan itu adalah merupakan sebuah proses pengarang dalam menampilkan tokoh. Nah, di sini cara pengarang menampilkan perwatakan tokoh ada beberapa cara. Caranya yang pertama adalah menggambarkan ciri fisik tokoh. Jadi ciri fisik tokohnya itu digambarkan secara langsung. Misalnya orangnya tinggi, besar, berewokan. Oh, itu cirinya orangnya berarti mungkin galak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, percakapan antar tokoh. Jadi antar tokoh itu bercakap-cakap membicarakan tokoh lain. Nah, itu juga bisa melihat perwatakan dari tokoh yang dibicarakan. Kemudian lingkungan sosial tokoh. Ini juga akan bisa menunjukkan perwatakan dari tokoh itu. Kemudian gambaran tempat tinggal tokoh. Itu juga akan menunjukkan perwatakan dari tokoh itu. Kemudian selanjutnya pemaparan sifat tokoh. Sifat tokoh itu dipaparkan secara langsung. Tokohnya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, kedudukan tokoh dapat dibagi menjadi 2. Yaitu sebagai orang pertama, yaitu pelaku utama, pengarang sebagai pengamat tidak langsung, atau pengarang sebagai pengamat langsung. Kemudian yang kedua, sebagai orang ketiga. Nah, di sini sebagai orang ketiga, itu adalah orang yang serba tahu dari sudut pandang orang yang serba tahu. Kemudian bisa juga dari sudut pandang terarah. Itu kedudukan tokoh. Nah, oke. Selanjutnya unsur intrinsik yang keempat adalah latar atau setting. Di dalam cerpen ada 3 jenis latar, yaitu yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga adalah latar suasana. Penjelasannya sudah ada di situ ya anak-anak ya. Ini mudah. Kemudian selanjutnya sudut pandang atau point of view. Oke, sudut pandang atau point of view adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai cara penulis memandang atau menempatkan diri dalam sebuah cerita. Sudut pandang dalam cerpen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Terus tandanya menggunakan ia, dia, atau nama tokoh. Dan yang ketiga adalah sudut pandang campuran, yaitu pengarang membaurkan antara pendapat pengarang dan tokoh-tokohnya. Jadi kadang pengarang berkedudukan sebagai orang di luar cerita itu. Yang keenam adalah gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa adalah ciri khas seseorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca.
Nah, masing-masing penulis mempunyai ciri khas tersendiri seperti penggunaan majas yang khas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketujuh, unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Amanat disembunyikan pengarang dalam keseluruhan isi cerita. Tetapi bisa juga kalau yang tersurat itu dituliskan secara langsung di situ pesannya. Oke anak-anak, itu tadi tentang unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Ada 7 ya. Selanjutnya, anak-anak perlu pahami bahwa cerita pendek atau cerpen permasalahannya itu kurang kompleks ya, cenderung kurang kompleks dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, dan mencakup waktu yang singkat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri kebahasaan. Di dalam cerpen ada 7 ciri kebahasaan. Ya. Yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau, yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan sebagainya. Kemudian ciri yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Oke, yang ketiga, ciri kebahasaannya adalah banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindari, dan sebagainya. Kemudian ciri yang keempat atau unsur yang keempat, unsur bahasanya, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh kepada pengarang, tokoh oleh pengarang. Contohnya mengatakan bahwa, si tokoh mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Oke. Kemudian unsur kebahasaan yang keenam adalah banyak menggunakan dialog. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tanda petik seperti ini dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Nah, ini juga merupakan kalimat langsung ya, tuturan langsung atau kalimat langsung. Kemudian, di mana keberadaan temanmu sekarang? Tanya Ani pada temannya. Contoh yang lain, tidak. Sekali saya bilang tidak, teriak Lami. Nah, itu banyak menggunakan dialog. Sedangkan yang ketujuh adalah menggunakan kata sifat atau yang disebut descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak berada di tempatnya sekarang. Teratur, rapi, dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Nah, demikian anak-anak, ini tadi adalah unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan dari cerpen. Baik, mungkin pembelajaran ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, juga ciri kebahasaan cerpen. Baik anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan selalu bahagia. Baiklah, pembelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.